Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas sebuah topik menarik nih, yang dikutip dari buku Dr. Aiman bin Abdul Fattah, Keajaiban Tibun Nabawi. Nah, teman-teman bisa dapatkan buku ini, insya Allah ada di banyak di marketplace ya. Spesifik topik yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan pola tidur Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Rasul SAW sudah memberikan kepada kita teladan yang terbaik untuk semua hal. Dari kita tidur sampai tidur lagi, semuanya sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti apa? Kita akan kupas dari 11 poin ya. 11 poin berkaitan dengan pola tidur Nabi Muhammad SAW dan manfaat secara kesehatan dari apa yang ditulis oleh Dr. Aiman bin Abdul Fattah. Oke, poin pertama di sini beliau menyampaikan sebuah kutipan dari ulama kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau sampaikan bahwa barang siapa yang memperhatikan pola tidur dan bangunnya beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, niscaya mengetahui bahwa tidur beliau adalah tidur yang paling proporsional, paling bermanfaat untuk badan, organ, dan kekuatan. Nah, seperti apa sifat tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun di awal separuh kedua. Beliau berdiri lantas bersiwak, berwudu, serta melaksanakan sholat yang oleh Allah diwajibkan bagi beliau. Nah, di sini kita sudah mendapatkan faedah bahwa Rasul SAW bukanlah beliau yang tidur full ngebleng ya dari pagi sampai dari awal malam sampai pagi hari. Namun beliau SAW beliau tidur di awal malam, kemudian beliau bangun untuk apa? Kemudian bersiwak dan bersih-bersih ya. Ini berkaitan dengan berwudu, kemudian menjalankan sholat. Di poin pertama ini, apakah ada di antara kita yang sudah melaksanakannya? Masya Allah. Kemudian yang kedua, disampaikan di sini bahwa salah satu pola tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur bertumpu pada sisi badan sebelah kanan. Nah, bertumpu pada badan sebelah kanan. Berarti miring kemana? Ini kan sebelah kiri ya, ini sebelah kanan. Jadi kalau kita tidur sebelah kanan, beliau katakan di sini hikmahnya apa? Supaya makanan bisa mengambil tempat di lambung dengan baik. Nah, sebab posisi lambung cenderung sedikit miring ke sebelah kiri. Jadi kita tidur ke sebelah kanan ya, miring ke sebelah kanan supaya lambungnya di sini makanan-makanan yang di lambung bisa mengambil tempat yang baik untuk diolah oleh lambung. Selanjutnya disampaikan, kemudian beliau berbalik bertumpu sedikit ke arah kiri. Nah, supaya dengan begitu proses pencernaan lebih cepat karena condongnya lambung di atas hati. Nah, ini yang baru ya dari yang saya tahu kan umumnya ya. Rasulullah SAW tidur ke arah kanan, berarti dalam pemahaman saya waktu itu ya, bahwa ya berarti full ke arah kanan terus-menerus sampai pagi. Ternyata enggak, di sini Rasulullah SAW juga miring ke arah kiri walaupun sebentar. Oke. Kemudian beliau kembali tidur bertumpu pada sisi kanan lagi agar makanan segera larut dari lambung. Jadi permulaan beliau ke arah kanan, ke arah kiri sebentar, kemudian ke arah kanan lagi. Terlalu lama tidur bertumpu pada sisi kiri membahayakan jantung disebabkan oleh condongnya organ tubuh kepadanya, sehingga beberapa materi tumpah kepadanya. Nah, ini jadi pengertian kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa salah satu sifat tidur Rasulullah SAW dijelaskan menurut Dr. Aiman ya, bahwa beliau tidurnya ke arah kanan, kemudian ke arah kiri sebentar, kemudian ke arah kanan lagi. Ya. Poin ketiga, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW apabila selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, beliau berbaring di sisi kanannya. Nah, ini kalau nanti mohon izin, mau diantara antum ada yang ustadz ya bisa menambahkan. Kalau dari saya pahami, sholat 2 rakaat fajar ini adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh ya, sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Sahih Bukhari ya. Poin keempat, dijelaskan di sini bahwa posisi tidur yang sangat buruk adalah berbaring bertumpu pada punggung. Berarti gimana tuh? Telentang ya, telentang. Namun jika berbaring di atas punggung tersebut sekedar untuk istirahat tanpa disertai tidur, itu tidak mengapa. Poin kelima, posisi yang lebih buruk lagi adalah tidur dengan posisi tengkurap. Wah, ini Masya Allah ini. Kalau tengkurap kita kan misalnya ya tidur tengkurap. Berarti secara napas lah ya, itu aja kalau orang Jawa tuh ampek ya. Ampek tuh sesek lah rasanya di area napas gitu. Nah, maka teman-teman ini kita sudah mendapatkan faedah dari
penjelasan di Kajian Tibbun Nabawi ini, penjelasan Dr. Aiman Abdul Fattah, tadi yang tidur terlentang, tidur yang tengkurap, ayo dirubah. Ini bukannya haram sama halal ya, tapi ini adalah bagaimana kita mengkaji dari pola kebiasaan Rasulullah SAW dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, tidur di siang hari tidak baik, menimbulkan beberapa penyakit bersifat basah, rutubiyah, merusak warna, menyebabkan gangguan limpa, mengendurkan saraf, melemahkan syahwat, kecuali pada musim panas dan di pertengahan siang. Yang sangat buruk adalah tidur saat dini hari, pagi. Dan yang lebih buruk lagi adalah tidur di sore hari sesudah asar. Nah, ini poin ke-6 ini, kalau teman-teman memahami, loh kan ada tidur qailullah ya. Qailullah itu tidur yang sebenarnya itu siang hari, tapi lebih mendekati menjelang duhur ya. Jadi bukan pada waktu siang harinya, tapi menjelang siang ya, menjelang siang. Dan berkaitan dengan tidur pagi hari, saya pernah baca ya teman-teman, bahwa yang dilarang adalah tidur pagi yang itu sebelum syuruk ya, sebelum syuruk. Jadi kalau setelah syuruk diperbolehkan. Nah, nanti teman-teman yang pandai mengkaji kitab, kalau saya memang keliru, nanti boleh ditambahkan di komentar dengan komentar yang santun ya. Kita sama-sama belajar. Sepemahaman saya, pagi itu yang tidak boleh adalah yang sebelum syuruk. Jadi habis subuh, kan ada doa dzikir pagi ya, kita berzikir pagi, bahkan ada sholat sunnah ya, sholat sunnah syuruk ya, walaupun itu dikatakan oleh para ulama sholat sunnah yang itu duha tapi awal. Jadi ketika sudah di jam, kita ada jam terbit ya, kalau sudah jam terbit ditunggu 20 menitan ya, itu kalau dalam bahasa sekarang. Setelah itu antum sholat syuruk ya, sholat duha di awal waktu, kemudian tidur ya, itu sudah masuk, bukan pagi yang dimaksud pagi dini hari di sini, tapi sudah masuk area syuruk sana, yaitu masih sudah diperbolehkan untuk tidur. Nah, yang setelah asar, nah ada di antara teman-teman coba perhatikan, kalau tidur setelah asar biasanya bangun-bangun kayak kita tuh kayak lalai gitu. Ini kayak pagi, ini kayak maghrib, ini kayak apa gitu. Atau yang kedua, bangun-bangun malah badannya dingin semuanya. Ya karena memang kalau saya secara pengalaman mengalami seperti itu ya, pernah mengalami seperti itu, dan ini sudah dikatakan itu adalah area waktu yang tidur yang buruk. Maka sebaiknya kalau kita ingin ikhtiar sehat, ingin kualitas badan kita baik, ya hindari waktu-waktu seperti itu. Yang ketujuh, suatu ketika Ibnu Abbas melihat salah seorang anaknya tidur pagi, maka beliau berkata kepada anaknya, apakah kamu tidur pada saat rezeki dibagikan? Ini dalam penjelasan kitab Tibbun Nabawi ya, bahwa kenapa pagi-pagi malah tidur? Tidur itu kan ya kita bangun tidur, segera kerja, segera yang mau dagang, segera dagang, jangan bermalas-malasan ya di pagi hari. Ya, mungkin kita bisa mengambil ibrah seperti itu. Yang ketujuh adalah tidur di terik matahari yang poin ke-8 ya. Sekarang poin ke-8. Tidur di terik matahari merangsang munculnya penyakit tersembunyi. Nah, jadi tidur dalam kondisi terik matahari. Tidur dengan sebagian tubuh di bawah sinar matahari, sedangkan sebagian yang lain di tempat yang teduh adalah buruk. Rasulullah SAW telah melarang seseorang duduk di suatu tempat antara terik matahari dan tempat yang teduh. Ini hadis riwayat dalam Shahihul Jami dan as-sisilatus sohihah. Nah, jadi kalau tidur ya berteduh saja sekalian, jangan di tempat yang terik ataupun separuh badan tempat terik, separuh badan tempat yang teduh. Ini tidak diperkenankan. Yang ke-9, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah tradisi orang yang solih. Tradisi orang yang solih sebelum kalian mengusir penyakit. Wah, Masya Allah, ini jelas ya. Jadi saya pernah baca buku, kalau nggak salah, penelitian seorang doktor di Universitas Airlangga. Beliau meneliti tentang manfaat tahajud. Nah, cari teman-teman bukunya itu, artikel ilmiahnya. Ternyata dalam tahajud ada banyak sekali fadilah kesehatan. Ya, kita bukannya tahajud pengen sehat ya, tapi itu tanda kutip manfaat tambahan lah. Kita tahajud mendapat kebiasaan orang soleh. Tapi Rasulullah juga sudah sampaikan di sini, ini mengusir penyakit juga dan mencegah dari dosa. Ya, mencegah dari dosa. Ini Masya Allah. Jadi tidak full satu malam tidur ya, tapi ada waktunya untuk tahajud. Ya, mungkin untuk latihan kita sama-sama latihan lah. Paling enggak misalnya ya malam bangun dua rakaat tahajud, 1 rakaat witir kan, Masya Allah udah luar biasa. Poin ke-10. Biasanya beliau beranjak ke peraduan di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Insya Allah teman-teman sudah hafal doa ini. Yang ke-11 adalah, dan apabila bangun, ini adab setelah bangun tidur. Jadi bangun tidur, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali. Nah, dan ini 11 poin ya, ada tambahan sedikit. Apabila ayam jantan berkokok, beliau mengucapkan tahmid, takbir, dan tahlil, dan memanjatkan doa kepada Allah.
Lalu beliau bersiwak, kemudian beliau berwudu, berdiri melaksanakan sholat, bermunajat di hadapan Robnya dan membaca kalamnya, dibaca Quran juga ya kalau mahram ya. Memujinya secara berharap dan takut kepadanya. Adakah pemeliharaan kesehatan hati, badan, ruh, kekuatan, dan kenikmatan dunia serta akhirat yang melebihi ini? Masya Allah ya, ini kita sudah belajar 11 poin bagaimana mengimplementasikan pola tidur yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fadilahnya tadi disampaikan oleh ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga oleh Dr. Aiman bin Abdul Fattah. Ini luar biasa. Semua Allah mudahkan kita untuk mengamalkan pola tidur yang seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau mau ada yang menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar dengan komentar yang santun, yang baik. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga pasti ada banyak koreksi, namun juga saya ingin berbagi manfaat kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang akan datang.